Haleluya, saatnya Tuhan berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami sudah memuji Engkau ya Tuhan. Kini saatnya buat Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu, mengerti jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, urapi hati dan pikiran kami, pendengaran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang kami dengar dengan baik, dan mampukan setiap kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, yaitu firman Allah. Pengurapan dari sorga turun atas hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan bagi seluruh umat Tuhan yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Kita sampai pada pembahasan terakhir mengenai karakter suci di akhir zaman. Pada saat ini saudara-saudaraku sekalian, hal yang lain yang perlu kita renungkan, perlu kita simak, perlu kita pahami bersama-sama. Sebagaimana Tuhan berkata bahwa kita sebagai orang percaya, yaitu gerejanya, disebut sebagai mempelainya Kristus. Kristus adalah mempelai pria. Gerejanya disebut sebagai mempelai wanita. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, sebagai mempelainya Kristus, kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik di dalam menyongsong kedatangannya kelak. Itu sebabnya pada saat ini firman Tuhan saya beri judul menjadi mempelai Kristus yang layak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tujuan akhir dari kehidupan orang percaya bukan hanya sekedar memiliki kehidupan yang kekal, bukan hanya sekedar masuk sorga, walaupun kedua hal ini sangat penting dan memang harus menjadi tujuan hidup kita. Tetapi juga bagaimana kita sebagai mempelainya Kristus mempersiapkan diri sehingga kelak kita layak di hadapannya. Wahyu pasal yang ke-19 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Amin.
Saya baca sekali lagi ayat yang ketujuh, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Perkawinan anak domba, yaitu Kristus sebagai mempelai pria. Pengantinnya adalah orang-orang percaya, yaitu gerejanya, telah siap sedia. Saudara-saudara, bagaimana kita menjadi mempelai Kristus yang layak? Karena suatu saat kelak akan ada hari perkawinan anak domba, di mana Kristus sebagai mempelai pria dan gerejanya, orang-orang percaya, sebagai mempelai Kristus atau mempelai wanita, akan dipersandingkan. Tetapi hanya mereka yang memiliki kriteria atau kelayakan di hadapannya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita sebagai mempelai Kristus yang sekarang sedang menanti datangnya mempelai pria itu, di masa-masa sekarang, dalam masa penantian itu, kita harus mempersiapkan diri. Kita harus tetap setia supaya kita kelak layak di hadapannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi mempelai Kristus yang layak, maka yang pertama kita harus memiliki karakter dewasa. Di ayat yang ketujuh, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, memuliakan Tuhan, memuliakan namanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita dalam masa penantian ini sedang menata diri, setiap kita menata pribadi kita untuk memiliki karakter yang dewasa. Bukan lagi karakter anak-anak. Hal yang sama juga disampaikan oleh Rasul Paulus kepada gereja atau jemaat yang ada di Efesus. Pasal 4 ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, ketika seorang percaya lahir baru di dalam Kristus, ia lahir sebagai seorang yang masih bayi atau disebut bayi rohani. Tetapi Tuhan menghendaki kita supaya tidak tetap tinggal menjadi bayi rohani. Harus mengalami pertumbuhan, harus sehat secara rohani, sehingga kita akhirnya boleh atau bisa bertumbuh ke arah kedewasaan. Saudara-saudara, seseorang yang sudah dewasa tidak lagi hidup berfokus kepada apa yang boleh dan apa yang tidak, melainkan dia fokus untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Bapa, menyenangkan hati Allah,
dan berguna bagi pelebaran pekerjaan atau kerajaan Allah di muka bumi ini. Itu sebabnya tadi dikatakan memuliakan Dia. Orang yang mengalami pertumbuhan kedewasaan rohani, maka kesukaan kesenangan hatinya bagaimana dia dapat memuliakan Allah. Kerinduan kita harus setiap hari ingin memuliakan Dia. Dan masa-masa kita di dunia ini, saudara-saudara, sekali lagi dengar. Masa gereja selama masih ada di dunia ini, yaitu orang-orang percaya, sampai pada kedatangannya yang kedua kali. Sampai akhirnya mempelai pria dan mempelai wanita itu dipertemukan. Maka sebelum segala sesuatunya itu terjadi, saudara dan saya harus terus berjuang menuju karakter dewasa. Tidak lagi terus menjadi bayi rohani. Dan salah satu sifat dari orang yang memiliki karakter dewasa, dia memiliki kesukaan, dia memiliki kesenangan, yaitu untuk memuliakan Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, pada masa penantian ini, muliakanlah Tuhan senantiasa. Sampai akhirnya kelak kita dipersandingkan, kita layak menjadi mempelainya Kristus. Yang kedua, untuk menjadi mempelai Kristus yang layak, kita harus memiliki kehidupan yang kudus, kehidupan yang suci. Di ayat yang ke-8 bagian A berkata firman Tuhan, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Putih bersih. Sepanjang bulan ini, poin yang kedua ini hampir setiap minggu disuarakan. Kehidupan yang suci, kehidupan yang kudus. Itu sebabnya karakter yang suci di akhir zaman adalah setiap orang percaya harus tetap bergumul berjuang. Mempersiapkan dirinya masing-masing. Melihat, mengoreksi. Apakah kehidupan kita kehidupan yang berkenan, kehidupan yang suci, kehidupan yang kudus. Saya mengulang sekali lagi, kudus atau suci itu artinya dipisahkan. Dipisahkan dari dosa untuk supaya dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu pisahkanlah dirimu, diri kita dari kehidupan berdosa dan berilah hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan seturut dengan kehendaknya. Allah menginginkan saudara-saudara agar setiap orang percaya, saudara dan saya, hidup suci, hidup kudus. Kenapa? Karena firman-Nya berkata, kuduslah kamu. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Standar kesucian, standar kekudusan, ukuran kekudusan, kesucian hidup orang percaya adalah Allah sendiri. Saudaraku yang terkasih, ini tidak mudah. Hidup suci, hidup kudus itu bukan hal yang mudah kita lakukan, saudara-saudara. Kita akan mampu hidup suci, hidup kudus jika kita benar-benar mau taat kepada kehendak Allah Bapa dan hidup kita diberi, dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi, tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi kenapa Tuhan berkata, kuduslah kamu?
Sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Untuk hidup suci, untuk hidup kudus bukan perintah manusia. Bukan anjuran gereja. Bukan saran dari gereja, tapi saran dari Allah sendiri, perintah dari Allah sendiri yang tertuang di dalam Alkitab. Bagaimana supaya kita mampu hidup dalam kesucian dan hidup dalam kekudusan? Saudara-saudara, hubungan yang semakin intim, hubungan yang semakin dekat, hubungan yang semakin mesra dengan Tuhan akan membantu kita untuk melewati proses hidup suci, dan akhirnya kita akan mampu dan tampil sebagai pemenang. Dan untuk sampai ke sana diperlukan usaha, diperlukan keinginan hasrat yang besar. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14 firman berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan layak untuk menjadi mempelainya Kristus. Oleh sebab itu saudara, saya yakin tidak ada perayaan, tidak ada pesta yang sangat indah dan meriah yang penuh dengan sukacita kelak, selain atau di saat Kristus sebagai mempelai pria dipertemukan dengan mempelai wanitanya, yaitu gereja, yaitu orang percaya. Indah sekali, meriah sekali. Tapi bagaimana supaya kita sampai ke sana? Mari kita siapkan diri kita untuk hidup suci, hidup kudus. Dan hidup suci tidak akan datang dengan sendirinya. Karena firman berkata, kejarlah kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tidak seorang pun akan masuk dalam perayaan pesta kawin anak domba. Yang ketiga, menjadi mempelai Kristus yang layak itu, maka yang ketiga saudara-saudara, kita sebagai calon-calon mempelai wanitanya harus memiliki perbuatan yang benar. Perbuatan yang benar. Ayat yang ke-8 bagian B, firman berkata, lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saudara-saudara, dalam ayat ini kita diberitahukan tentang gambaran mengenai pengantin perempuan, bagaimana ia tampil. Bukan dengan mengenakan pakaian seperti yang dilakukan oleh para ibu, para wanita pelacur yang gemerlap, melainkan memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Coba saudara bayangkan kain putih, lenan halus yang berkilau-kilauan, putih bersih, yang menggambarkan perbuatan yang benar dari orang-orang kudus dalam jubah kebenaran Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, agar kita dapat menjadi mempelai Kristus yang layak baginya, maka kita juga harus hidup benar
berbuat benar di hadapan Allah. Makanya selama dalam penantian ini, sadarlah kita bahwa kita harus persiapkan diri kita. Ibarat seorang calon mempelai, baik pria maupun mempelai wanita yang sudah merencanakan pernikahan. Sudah merencanakan pernikahan. Maka baik mempelai pria akan mempersiapkan dirinya dengan segala sesuatunya. Mempelai wanita pun akan mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Segala sesuatu yang diperlukan untuk pesta pernikahan itu dia harus persiapkan. Bukan saja kelengkapan, bukan saja aksesoris yang diperlukan, tapi terlebih dirinya sendiri. Dia harus sehat. Dia berdoa supaya dia terhindar dari segala berbagai masalah apapun. Kenapa? Karena dia persiapkan diri di hari yang sudah ditentukan untuk menjalani atau memasuki pesta pernikahan yang sudah direncanakan. Hal yang sama pun terjadi bagi kita sebagai mempelai Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan kita puas diri. Kalau kita sudah mengetahui teori atau hal yang berkaitan dengan hidup yang benar, hanya tahu. Seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Tetapi kita juga harus berusaha melakukannya dan menghidupi segala firman-Nya. Mudahkah? Tidak. Kita sadar terkadang untuk melakukan perbuatan yang benar. Sekali lagi, kita harus sadar kadangkala untuk melakukan perbuatan yang benar harus berhadapan dengan berbagai situasi, termasuk pertentangan dengan arus dunia ini. Tetapi kalau saudara dan saya sadar bahwa kita sedang dipersiapkan untuk berjumpa dengan mempelainya Kristus, kita sebagai mempelai Kristus dalam pesta besar anak domba Allah, maka saudara pun dan saya harus terus berusaha, harus terus berjuang. Sekalipun ada hambatan, ada rintangan, kita akan terus berjuang. Kita akan lebih fokus untuk bersama-sama dengan Kristus sebagai mempelai pria dan kita gerejanya sebagai mempelai wanita. Sekali lagi, tidak ada pesta yang luar biasa meriah, indah, penuh sukacita dan kemuliaan di saat mempelai Kristus akan berjumpa dengan dia, dengan dirinya sendiri dalam pesta anak domba. Oleh sebab itu saudara-saudara, biarlah kita menjadi mempelai Kristus yang layak. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri kita. Persiapkanlah dirimu, persiapkanlah pribadi kita. Sampai pada akhirnya kita berjumpa dengan Kristus. Kita akan dipersatukan dalam pesta perkawinan anak domba. Oleh sebab itu milikilah perbuatan yang benar. Dan yang kedua, milikilah kehidupan yang kudus di hadapan Allah. Dan milikilah karakter dewasa di dalam dia. Saya percaya kalau kita menghidupi atau memiliki hal-hal yang diminta oleh Tuhan daripada kita, percayalah kita kelak akan bersama dengan anak domba yaitu Kristus dalam satu pernikahan anak domba Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau Engkau memilih kami menjadi mempelainya Kristus. Dalam masa penantian ini Tuhan, kami harus mempersiapkan diri kami sedemikian
supaya kalau tiba pesta perkawinan anak domba Allah itu kelak, maka kami sebagai mempelainya Kristus layak menjadi mempelainya. Itu sebabnya selama masih diberi kesempatan bagi kami akan terus menata kehidupan karakter kami menjadi karakter yang dewasa. Tujuan hidup kami adalah menyenangkan hati-Mu, memiliki kehidupan yang suci, kehidupan yang terpisah dari segala dosa. Oleh sebab itu mampukan kami ya Roh Kudus, dan tolonglah kami supaya perbuatan kami adalah perbuatan yang benar, perbuatan yang memuliakan Engkau dengan tujuan untuk memperbesar, memperlebar kerajaan Allah. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami umat-Mu, sehingga kami layak menjadi mempelainya Kristus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.